Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, namadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan materi kita kali ini dengan pembahasan topik risiko perubahan tingkat bunga. Bisa dilanjut. Di sini saya bersama dengan teman-teman saya, ada Ananda Arifah Nur Isnaini, Nabila Nur Indarani, Priscilla Fadila Rahma, dan saya sendiri dengan Salsabila. Adapun topik-topik yang akan kami sampaikan ada definisi risiko perubahan tingkat bunga, lalu ada karakteristik risiko yang bisa muncul dengan adanya perubahan tingkat bunga, dan juga bagaimana nanti kita akan melakukan pengukuran risiko terkait perubahan tingkat bunga. Next. Untuk materi definisi suku bunga akan disampaikan oleh saya sendiri. Bisa di next. Risiko suku bunga adalah risiko yang dialami akibat perubahan suku bunga yang terjadi di pasaran yang dapat mempengaruhi pendapatan perusahaan. Dan kegagalan mengelola risiko perubahan tingkat bunga bisa mengakibatkan kehancuran bank. Eksposur perusahaan yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan utang bank. Perubahan dalam suku bunga juga dapat berakibat pada berubahnya pendapatan bunga bersih, tingkat pendapatan, dan biaya operasional suatu bank yang sensitif terhadap perubahan suku bunga. Seperti yang kita ketahui, namanya tingkat bunga, terutama tingkat bunga perbankan, kita tidak bisa mengatakan bahwa tingkat bunga suatu periode itu akan tetap besarannya, namun bisa mengalami fluktuasi tergantung bagaimana kondisi perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, agar proses manajemen suku bunga efektif, perlu dijaga supaya suku bunga tetap berada pada prudent level untuk kesehatan bank. Pengukuran risiko tingkat suku bunga sangat penting karena berguna untuk mengukur seberapa besar dampak negatif dari sebuah kejadian yang tidak diinginkan dalam perekonomian. Next. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya lanjutkan. Kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu karakteristik risiko perubahan tingkat bunga. Next. Dalam karakteristik risiko tingkat bunga mengalami dua risiko, yaitu risiko perubahan pendapatan dan risiko perubahan nilai pasar. Risiko perubahan pendapatan yaitu pendapatan bersih yang berasal dari hasil investasi yang akan diperoleh perusahaan dikurangi total biaya yang dapat mengalami perubahan di mana nilainya akan berkurang dari nilai yang diharapkan pertama kali. Next. Risiko perubahan pendapatan juga dapat terjadi jika perubahan tingkat bunga dapat menyebabkan perubahan pendapatan perusahaan, di mana pendapatan perusahaan berubah menjadi lebih sedikit. Adapun jenis risiko perubahan pendapatan yang pertama yaitu risiko penginvestasian kembali. Dapat dilihat pada sisi aset, yaitu perusahaan memiliki obligasi jangka waktu 1 tahun, di mana kupon bunga yang didapatkan per tahunnya adalah 12%. Dan sisi pasifa, yaitu perusahaan juga mengeluarkan obligasi dengan jangka waktu 2 tahun dengan kupon bunga 10% per tahun selama 2 tahun. Pada tahun pertama,
perusahaan akan memperoleh penghasilan sebesar 12%, kemudian juga akan membayar kewajiban 10%. Tahun pertama, perusahaan akan mendapatkan spread atau keuntungan sebesar 2%, karena obligasi asetnya lebih besar dari obligasi kewajiban yang digunakan oleh perusahaan. Lantas bagaimana pada tahun kedua? Tahun kedua, keuntungan atau kerugian yang bisa diterima oleh perusahaan itu tergantung dari tingkat bunga investasi obligasi pada tahun kedua. Dikatakan pada tahun pertama perusahaan investasi obligasi mendapatkan bunga 12%, sedangkan kewajibannya 10%. Perusahaan mendapatkan untung sebesar 2%. Tahun kedua, jika perusahaan menginvestasikan kembali, akan mendapatkan bunga di atas bunga obligasi kewajiban, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Jadi, jika bunga di atas 10%, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Namun sebaliknya, jika pada penginvestasian kembali, tahun kedua, perusahaan hanya mendapatkan kupon bunga kurang dari 10%, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Next. Kemudian jenis risiko yang kedua yaitu risiko pendanaan kembali. Dapat dilihat pada sisi aset, yaitu perusahaan memiliki obligasi jangka waktu 2 tahun dengan bunga 12% per tahun, dan sisi pasifa, perusahaan mengeluarkan obligasi dengan jangka waktu 1 tahun dengan bunga 10% per tahun. Artinya pada tahun pertama, perusahaan akan memperoleh kupon bunga sebesar 12% dan membayar kewajiban sebesar 10% pada investor, sehingga perusahaan akan memperoleh spread atau keuntungan sebesar 2%. Dan kemudian pada tahun kedua, apabila perusahaan mampu mengeluarkan obligasi dengan tingkat bunga di bawah 12%, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Namun, sebaliknya, akan terjadi jika dalam mengeluarkan obligasi perusahaan menawarkan kupon bunga pada investor melebihi 12%, maka perusahaan akan mendapatkan kerugian. Dapat dilihat pada slide bahwa jika tingkat bunga pendanaan kembali pada tahun kedua naik menjadi 14%, maka perusahaan akan memperoleh kerugian sebesar 2%. Dan itulah yang dinamakan risiko pendanaan kembali atau refinancing risk. Untuk materi selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang kedua di sini ada resiko perubahan nilai pasar. Nilai pasar akan berubah menjadi kecil atau turun nilainya diakibatkan dari perubahan tingkat bunga. Jika penurunan nilai aset lebih besar dibandingkan dengan penurunan kewajiban, maka perusahaan akan mengalami kerugian, begitupun sebaliknya. Sebagai contoh, jika tingkat bunga meningkat, maka nilai pasar obligasi akan mengalami penurunan. Akan tetapi, obligasi dengan jangka waktu yang lebih lama, nilainya akan lebih turun lebih besar dibandingkan dengan obligasi dengan jangka waktu yang lebih pendek. Dan begitupun sebaliknya. Selanjutnya, di sini ada contoh dari resiko perubahan nilai pasar. Di sini di aset ada terdapat obligasi jangka waktu 10 tahun, nilai nominal 1 juta, kupon bunga 10 tahun, nilai pasar 1 juta. Sedangkan di pasifanya ada obligasi jangka waktu 2 tahun, nilai nominal 1 juta, kupon bunga 10%, dan nilai pasar 1 juta. Jadi misalkan tingkat yang berlaku adalah 10%, maka nilai obligasi yang menjadi aset dan obligasi kewajibannya adalah obligasi asetnya akan menjadi 1 juta dan obligasi kewajibannya akan menjadi 1 juta. Selanjutnya di sini ada obligasi aset dan kewajiban mempunyai nilai pasar yang sama yaitu 1 juta. Misalkan tingkat bunga naik menjadi 12%, maka nilai keduanya adalah yang pertama, obligasi aset akan menjadi 886.996 dan obligasi kewajibannya akan menjadi 966.199. Bahwa terlihat di atas, kedua obligasi tersebut mengalami penurunan nilainya. Karena obligasi aset mengalami penurunan lebih besar dibandingkan turunannya obligasi kewajiban. Maka perusahaan tersebut dapat dikatakan mengalami kerugian. Di sini selanjutnya ada pengukuran resiko perubahan tingkat bunga. Yang pertama ada metode penilaian kembali. Metode penilaian kembali merupakan regresi model yang
mencoba mengukur resiko perubahan tingkat bunga dengan menggunakan pendekatan pendapatan yang diperoleh suatu perusahaan. Langkah-langkah dari metode ini yaitu yang pertama, ada mengidentifikasi dan mengkelompokkan aset dan kewajiban yang sensitif terhadap tingkat bunga. Yang kedua ada menghitung GAP antara aset dan kewajiban dengan rumus GAP sampai dengan RSA dikurang RSL. Di sini RSA adalah Rate Sensitive Asset dan RSL adalah Rate Sensitive Liability. Semakin besar GAP, baik itu negatif atau positif, maka akan semakin besar exposure terhadap risiko perubahan tingkat bunga. Apabila GAP dalam suatu perusahaan itu positif, maka kenaikan bunga akan menguntungkan perusahaan tersebut, dan begitu pun sebaliknya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya yaitu pada metode penilaian kembali ada perubahan tingkat bunga yang berbeda untuk aset dan kewajiban. Dalam beberapa situasi, perubahan tingkat bunga untuk aset dan kewajiban itu berbeda. Jika hal tersebut terjadi, maka efek perubahan tingkat bunga bisa dihitung satu persatu dengan rumus pendapatan bersih sama dengan pendapatan bunga dikurangi biaya bunga. Contohnya, bank mempunyai RSA sebesar 23 miliar dan RSL sebesar 26 miliar, atau GAP sebesar minus 3 miliar. Jika tingkat bunga untuk aset berubah 2%, sementara tingkat bunga untuk kewajiban berubah 1%, maka perubahan pendapatan dapat dihitung sebagai berikut, yaitu pendapatan bersih sama dengan 23 miliar dikali 0,02 yang didapat dari hasil desimal dari 2%, dikurangi 26 miliar dikali 0,01 yang hasilnya adalah 200 juta. Nah, dari perhitungan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bank justru memperoleh keuntungan karena pendapatan bunga meningkat lebih besar dibandingkan dengan biaya bunga. Selanjutnya, metode yang kedua yaitu ada metode jangka waktu. Metode jangka waktu ini didefinisikan sebagai metode yang memperhatikan efek perubahan nilai pasar dari perubahan tingkat bunga. Misalnya, perusahaan membeli obligasi melalui trading. Dalam situasi tersebut, perusahaan akan mencatat nilai obligasi pada neraca sesuai dengan nilai obligasi. Jika nilai obligasi lebih kecil dari nilai belinya, maka perusahaan tersebut akan mengalami kerugian. Apabila bank ingin mengurangi resiko perubahan tingkat bunga, maka bank bisa memperkecil GAP jangka waktu. Di sini juga terdapat contoh dari perhitungan MA atau Maturity of Asset. MA sama dengan 10 juta dibagi 20 juta dikali 10 tahun, ditambah 10 juta dibagi 20 juta dikali 20 tahun, dengan hasil 15 tahun. Jangka waktu kewajiban dari ML atau Maturity of Liabilities adalah 2 tahun. Yakni bisa dihitung dengan GAP jangka waktu dengan rumus MA dikurangi ML sama dengan 15 dikurangi 2 tahun, yang berhasil 13 tahun. Jadi, dapat ditarik kesimpulan, maka semakin besar GAP jangka waktu, baik itu positif maupun negatif, semakin besar risiko perubahan tingkat bunga yang dihadapi oleh perusahaan atau bank. Selanjutnya, yaitu imunisasi dengan jangka waktu. Jika bank ingin melakukan imunisasi melalui metode jangka waktu, agar perubahan tingkat bunga tidak akan mengakibatkan kerugian, maka bank bisa menyamakan jangka waktu aset dengan jangka waktu kewajiban. MA sama dengan ML atau MA dikurangi ML sama dengan 0. Misalnya, tingkat bunga meningkat menjadi 17%. Nilai aset dan kewajiban yang baru menjadi turun semua. Nilai modal juga turun dengan kurang lebih 150.000. Dari 2 juta menjadi 1.859.533 rupiah. Kerugian tersebut jauh lebih kecil dibandingkan jika bank mempunyai kewajiban dengan jangka waktu 2 tahun. Dengan demikian, bank bisa menekan risiko perubahan tingkat bunga dengan menyamakan jangka waktu aset dengan jangka waktu kewajiban. Tetapi, imunisasi dengan jangka waktu ini mempunyai sisi kelemahan, yaitu bank tidak bisa sepenuhnya mengimunisasi risiko perubahan tingkat bunga, hanya dengan menyamakan jangka waktu aset dan kewajibannya. Selanjutnya, yang terakhir ada metode durasi. Durasi ini didefinisikan sebagai rata-rata tertimbang jangka waktu aliran kas dengan pembebut proporsi present value dari setiap aliran kas tersebut.
Durasi ini akan meningkat jika jangka waktu aset semakin panjang, menurun apabila imbal hasil meningkat, dan menurun lagi apabila bunga meningkat. Dalam metode durasi ini dapat disimpulkan bahwa semakin besar durasi, maka akan semakin besar risiko perubahan tingkat bunga yang dihadapi oleh suatu bank atau perusahaan. Terima kasih kepada teman-teman kelompok C yang sudah mempresentasikan materi kita kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila banyak salahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.